Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Dalam video kali ini saya akan membahas tes psikotes dan macam-macam dari tes psikotes itu sendiri, dan bagaimana trik cara mengerjakan tes psikotes dengan cepat. Untuk tes psikotes itu sendiri bisa dibilang susah-susah gampang karena butuh pemahaman dan pengerjaan soal tes psikotes itu sendiri dalam waktu yang singkat dan cepat. Oleh karena itu, teman-teman dalam mengerjakan soal tes psikotes ini penuh dengan konsentrasi penuh dan fokus. Karena persaingan begitu ketat, apalagi dalam sebuah perusahaan besar membutuhkan calon rekrutmen banyak, tapi yang diambil cuma segelintir orang atau sedikit. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, mari bantu saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya, agar ada pemberitahuan ketika saya upload video lagi. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung ke pembahasannya, jenis-jenis alat dalam tes psikotes itu sendiri. Kita ke pembahasan tes psikotes pertama, yaitu tes IQ atau TIU, tes intelijensia umum, untuk mengukur segala sesuatu terkait intelijensia kalian. Biasanya tes ini disuruh untuk mencocokkan gambar pada pilihan yang sudah ditentukan. Nah, biasanya di tes ini disuruh mencocokkan gambar yang sesuai pada pilihan yang sudah ditentukan. Nah, ini gambar yang sudah ditentukan. Gambar A, B, C, D, dan E. Nah, untuk soal pertama itu yang mirip gambar yang sudah ditentukan ini ada di gambar yang mana gitu. Untuk soal pertama yang mirip itu ada di gambar A. Kita pilih gambar A. Kita lingkari, kemudian yang mirip gambar nomor 2 itu yang mana? Untuk nomor 2 itu mirip di gambar C. Nah, untuk soal tes TIU kedua itu ada bintang bergerak ke kanan. Kemudian pilih jawaban sesuai pergerakan bintang. Kira-kira teman pilih jawaban yang mana? Ya, betul. Nah, setelah bintang bergerak dari bawah ke bawah kiri, kemudian lalu bintang bergerak ke kiri atas. Jawabannya C, kemudian kita lingkari C. Kemudian kita bergeser ke soal tes TIU ketiga. Tes ini bertujuan untuk melihat daya imajinasi tentang benda atau objek. Contoh soalnya seperti ini ada pilihan jawaban. Nah, ini ada pilihan jawaban A. Kenapa pilihan jawaban A? Karena kubus ini diputar dari pandangan depan ini ke kiri. Pandangan ini ke depan ini ke kiri. Kemudian putar ke atas. Jadi gambar yang cocok ada di A. Kemudian kita lingkari A. Kita lanjut ke soal tes 4. Tes ini kalian diminta untuk mengisi kotak dengan jawaban yang sesuai. Nah, di sini ada kotak dengan dua garis warna hitam tebal. Kemudian jawabannya kotak dua baris dengan warna hitam tidak tebal. Untuk contoh soalnya, di sini ada kotak satu baris dengan warna garis hitam tebal. Kemudian pilihan jawaban yang tepat itu ada di B. Kemudian kita lingkari di B. Ada tanda kotak, kemudian satu garis dengan warna hitam tidak tebal. Nah, untuk soal tes ke-6 itu tes ketelitian. Dalam soal ini kita akan menguji tingkat ketelitian. Bentuk soal dari latihan ini adalah meneliti apakah barisan depan di sini sama barisan depan, yang dipisahkan barisan depan, apakah sama. Jika sama, kita tulis huruf B, kemudian jika tidak sama, kita tulis huruf S. Contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini untuk barisan depan itu tulisannya 14 41. Kemudian barisan belakang di sini 14 14. Nah, ini tidak sama, kita tulis S. Kemudian lingkari. Untuk soal kedua sama 25 53. Kemudian untuk baris ke belakangnya ini 25 53. Nah, barisan depan sama belakang sama. Kemudian kita tulis B lalu lingkari. Kita lanjut ke soal tes 7, tes analogi verbal atau korelasi makna. Pertanyaannya, carilah yang memiliki hubungan serupa dengan yang ditulis dengan huruf kapital di sini. Nah, di sini contoh soalnya kuman.
serupa dengan kuman itu adalah penyakit. Nah, di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, E. Yang serupa dengan huruf kapital di sini adalah A. Kita lingkari huruf A. Api sama dengan kebakaran. Kita lanjut ke soal tes ke-8. Tes kemampuan verbal atau antonim atau juga disebut dengan lawan kata. Contoh soalnya seperti ini. Absen, maksud dari absen di sini adalah tidak hadir. Lawan kata dari absen adalah hadir. Lanjut soal tes ke-9, tes kemampuan verbal atau sinonim atau juga disebut dengan persamaan kata. Contohnya seperti ini, sederhana, persamaan dari sederhana yaitu praktis. Kita lanjut soal tes ke-10, tes irama bilangan, checkpoint. Tes ini disuruh untuk melanjutkan irama bilangan berikutnya. Nah, di sini ada 1, 2, kemudian 4. Nah, ini kelihatan 1, 2, nambah 1, kemudian 24, nambah 2, kemudian 48, nambah 4, lalu 8, 16, nambah 8. Kemudian ini masuknya kelipatan 2. Nah, 16 nambah 16. Jadi ketemunya 32. 32 lalu 32 nambah 32 sama dengan 64. Kita lanjut soal 11 tes Kraepelin. Untuk tes Kraepelin-nya seperti ini. Dalam petunjuk pengerjaannya, kalian disuruh menjumlahkan angka dari bawah ke atas 2 angka. Bila jumlahnya puluhan, maka ditulis satuannya saja atau belakangnya saja. Misalkan 8 tambah 5 sama dengan 13, kita tulis 3 saja. Contohnya seperti ini. 4 tambah 5, 9. Kemudian 5 tambah 5, 10. Jadi kita tulis 0. Dan seterusnya 5 tambah 7 sama dengan 12, kita tulis 2. Kemudian 6 tambah 3 tambah 6, 9. Bila instrukturnya suruh geser, kita suruh menjumlahkan, kita geser ke samping. Nah, di sini ada 8 tambah 5 sama dengan 13. 8 tambah 6, 14. 6 tambah 9, 15. Geser, langsung kita geser. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 7, 5 tambah 2, 7. 2 tambah 6, 8. Dan seterusnya. Apabila instrukturnya suruh menggeser, langsung geser saja. Nah, untuk penjelasan hasil tes, ada grafik datar, kemudian grafik naik, grafik turun, grafik bergelombang. Usahakan saat mengerjakan raih retensi grafik naik di sini, grafik naik. Misalkan di sini raih di sini, barisan pertama raih di sini, barisan kedua raih di sini, barisan ketiga bisa menjumlahkan sampai di sini dan seterusnya grafiknya naik. Karena akan menentukan kelulusan atau keberhasilan pada tes Kraepelin ini. Kita lanjut ke soal tes 12, ada tes Vartek. Biasanya disuguhkan 8 tanda seperti gambar di bawah ini, ada 8 gambar. Ada 8 tanda gambar seperti gambar di bawah ini. Kita disuruh melanjutkan gambar di sini. Sesuai imajinasi teman-teman. Sesuai dengan gambar di bawah ini ada titik. Ini misalkan saya gambar yang sesuai ini adalah gambar jam. Ya teman-teman, gambarnya kurang bagus. Nah, di sini ada gambar jam dan seterusnya. Teman-teman pilih sesuai dengan simbol di sini, disuruh melanjutkan. Proses pengerjaannya itu peserta diinstruksikan untuk melanjutkan gambar dari simbol yang telah tersedia. Gambarnya bebas sesuai imajinasi teman-teman. Contohnya gambar pertama itu ada titik. Titik artinya pusat. Jadi saya gambar jam dinding. Untuk penilaiannya untuk penilaian dari pengerjaan melanjutkan gambar tes Vartek ini yang dinilai mencakup 4 komponen, yaitu emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas. Dari segi intensitas garis, tipe garis, kemudian goresan, ekspansi, konstruksi, komposisi, pembayangan, detail, variasi, kehati-hatian, dan gerakan. Lanjut tes 13, tes kepribadian. Contoh, perusahaan otomotif membuka lowongan kerja bagian administrasi.
Tentunya syarat yang dibutuhkan mampu mengoperasikan komputer. Nilai tambah dari calon karyawan yang sangat dibutuhkan perusahaan adalah rajin, teliti, cekatan, dan rapi. Selanjutnya, tes menggambar. Biasanya ada dua. Yang pertama itu menggambar manusia beserta aktivitasnya. Misalkan gambar seorang manajer memakai atribut seperti dasi, bawa tas, dan bersepatu. Kemudian soal kedua itu menggambar pohon. Untuk penilaiannya, pohon yang digambar utuh atau sebagian, tampak gersang atau tampak rimbun, berbuah atau tidak, dan lain-lainnya. Terakhir, saya akan membagikan cara atau trik mengerjakan tes psikotes dengan cepat. Yang pertama, fokus dan konsentrasi, kemudian pahami soal. Yang ketiga, atur waktu menggunakan stopwatch. Misalkan kita targetkan 10 detik, lalu kita ulangi sampai 3 kali. Untuk tips yang keempat itu perbanyak latihan soal psikotes. Banyak contoh soal latihan psikotes di Google. Kalian bisa cari sendiri. Demikian pembahasan video tes psikotes kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pencari kerja dan bagi siswa yang masuk ke sekolah favorit atau perguruan tinggi. Apabila ada kekurangan, mohon tulis kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.